Kita masuk pembahasan wa faraidus shaum, beberapa fardu shaum. Fardu itu apa? Kewajiban yang harus kamu penuhi ketika kamu berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Walladzi yuftiru bi as-shaimu asyratu asya'ah, perkawis ingkang batalaken tiyang ingkang poso niku wonten sedasa. Ingkang wis pindah lan angka kalih haduha wa thaniha mawasala amdan ilal jaufi au ra'si au ila ra'si. Ingkang angka sepindah nggih punika mawasala amdan ilal jauf, sesuatu hal yang sampai dengan sengaja kepada lubang jauf. Lubang jauf itu ada 7. Yang pertama yaitu mulut, yang kedua dan yang ketiga mata, kedua hidung, yang keempat dan kelima, yang ketiga dan keempat. 1, 2. Yang pertama itu mulut, yang kedua kedua hidung, yang keempat kelima yaitu kedua telinga, yang keenam dan yang ketujuh yaitu lubang belakang dan lubang depan, yaitu bawah. Itu sesuatu hal yang masuk kepada anggota tersebut maka bisa membatalkan puasa. Nah, seperti yang sudah saya terangkan, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10. Nah, 10 itu mencakup laki-laki dan mencakup perempuan. Entah itu muda, entah itu tua, pokoknya mencakup laki-laki dan perempuan. Au ila roksi, dan yang kedua perkara yang membatalkan puasa yang kedua yaitu atau di situ sampai kepada sesuatu hal yang sampai kepada kepala. Yang dikehendaki dari perkara tersebut yaitu mencegah orang puasa, mencegah sampainya suatu bentuk atau ain sampai kepada jauf. Di semisal contoh kita hari Ahad berenang, kita masuk ke kolam renang. Nah, di situ ketika seseorang sudah posisi berenang dan mengalami kentut, di situ membatalkan puasa. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada sesuatu hal yang masuk. Nah, ada orang yang makan waktu puasa itu mutlak atau istilahnya qat'an membatalkan puasa. Contoh yang jelas. Nah, contoh yang samar seperti orang yang berkumur, orang yang pakai sikat gigi, atau orang yang bersihkan mulutnya, giginya dengan pasta gigi dan dengan dibarengi dengan odol, maka di situ potensi membatalkan puasa. Nah, ketika potensi membatalkan puasa lebih baik dihindari, seperti berenang, seperti menggosok gigi dengan menggunakan Sensodyne atau lain sebagainya, itu lebih baik dihindari. Dikarenakan apa? Dikarenakan di situ potensi membatalkan puasa. Dikarenakan di situ sesuatu ain bisa sampai kepada anggota lubang yang saya sebutkan tadi. Contoh tadi bisa masuk di tenggorokan kalau menggunakan
odol dan lain sebagainya. Dan yang ketiga watsalitsu al-huknah ila hadis sabilain. Al-huknah itu obat, berobat. Istilahnya nglebokne perkara maring salah siji dalan loro. Dalan loro itu dalan buang air kecil sama buang air besar, itu namanya hadis sabilain. Jadi seseorang yang berobat ketika disuntiknya selain di jalan dua itu tidak masalah. Dalam artian tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau orang tersebut suntik di salah satu kedua jalan tersebut, maka di situ membatalkan puasa. Warabiu al-qayu amdan. Wal qayu amdan. Yang keempat dari perkara yang membatalkan puasa yaitu muntah dengan disengaja. Jadi kalau seseorang itu muntah dengan tidak disengaja dan sering, itu malah tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sedikit saja tapi disengaja, di situ membatalkan puasa. Karena ada unsur ta'ammud. Ta'ammud itu artinya kesengajaan, kesadaran. Seseorang kesadaran dan ada niat. Kesengajaan dengan tidak kesengajaan kan bedanya di situ. Ada maksud dan tidak ada maksud. Seperti makan sedikit, itu ketika amdan membatalkan puasa. Ketika disengaja membatalkan puasa, ketika tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Wal khamisu al wad'u. Yang nomor 5 dari 10 tadi yaitu al wad'u amdan fil farji. Seorang yang melakukan hubungan suami istri dengan disengaja, yang mana sampai hubungan tersebut menimbulkan barangnya laki-laki sampai kepada perempuan, masuklah istrinya, itu namanya al-wad'u amdan fil farji, dengan disengaja juga. Kalau tidak disengaja, ini gambarnya sulit, dengan tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Fala yuftiru as-shaim, maka orang yang berpuasa tidak batal ketika nasyan orang tersebut lupa. Nah, yang nomor 6 yaitu wasadisu al-inzal. Yang nomor 6 yaitu al-inzal. Apa inzal itu? Wa huwa khurujul mani, yaitu keluarnya mani. An mubasyaratin, sebab adanya mubasyarah. Mubasyarah itu bersentuhan. Sebab adanya sesuatu hal yang menyebabkan seseorang itu keluar dengan tidak dengan tidur, tapi dengan mubasyarah, dengan bersentuhan. Muharraman kana ka ikhraji biyadi au ghairu muharramin. Entah itu keluarnya secara dengan tangannya atau dengan tidak mahram. Ka ikhraji biyadi zaujatihi, yaitu mengeluarkan dengan tangan istrinya atau aujariyatihi atau budaknya, maka di situ membatalkan puasa. Karena ada unsur khurujul maninya, ada unsurnya al-mubasyarah, sesentuhan. Tapi ada juga yang tidak al-mubasyarah, yang membatalkan, yaitu dengan membayangkan hal-hal yang di situ dilarang. Maka di situ tetap juga membatalkan puasa. Tapi ketika seseorang itu ihtilam, khurujul maninya itu dikarenakan tidur normalnya orang pas waktu siang hari, maka fala iftara bihi jasman, maka tidak ada di situ membatalkan puasa secara pasti.